Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas mengenai routing dinamis. Sebelumnya, adapun tujuan pembelajaran yang harus dicapai, yaitu pertama, teman-teman dapat menjelaskan konsep dasar routing dinamis. Kedua, dapat menjelaskan mengenai autonomous system atau AS. Nah, apakah teman-teman pernah mendengar routing dinamis? Apa itu routing dinamis? Routing dinamis adalah jenis routing yang bisa berubah sesuai dengan kondisi yang diinginkan dengan parameter tertentu sesuai dengan protokolnya. Pada routing dinamis, pengisian dan penghapusan data di tabel routing dilakukan secara otomatis. Routing dinamis menggunakan sebuah protokol routing untuk berkomunikasi dengan router yang lain dan mencari jaringan mana yang telah tersambung dengannya. Router dengan sistem routing dinamis mengirimkan paket khusus untuk meminta update dari router yang lain pada jaringan tersebut. Routing dinamis merupakan teknologi routing yang sangat populer dalam implementasinya. Nah, teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa routing dinamis berbeda dengan routing statis. Perbedaan ini dapat dilihat dari ciri-ciri routing dinamis. Pertama, router berbagi informasi routing secara otomatis. Kedua, jumlah gateway-nya sangat banyak. Ketiga, routing tabel dibuat secara otomatis. Keempat, memerlukan sebuah protokol routing seperti RIP dan sebagainya. Kemudian, pada routing dinamis terdapat algoritma routing. Algoritma routing adalah sebuah mekanisme bagaimana protokol routing mencari jalur terbaik untuk melakukan transmisi paket. Pencarian jalur terbaik ini ditentukan dengan mencari total cost atau biaya minimum di antara seluruh pilihan jaringan yang ada. Cost dihitung berdasarkan matriks yang digunakan pada masing-masing protokol routing. Algoritma routing merupakan dasar dari routing dinamis. Algoritma routing ini dapat dikategorikan menjadi dua. Pertama, algoritma distance vector, dan kedua, algoritma link state. Algoritma distance vector adalah algoritma yang bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link lain dalam suatu jaringan. Algoritma ini juga disebut dengan algoritma Bellman-Ford karena berasal dari algoritma perhitungan jarak terpendek yang dilakukan oleh Ray Bellman dan dideskripsikan dalam bentuk algoritma terdistribusi pertama kali oleh Wood and Fulkerson. Sedangkan algoritma link state adalah algoritma yang bertujuan untuk memperbaiki pengetahuan routing dari jarak router dan bagaimana mereka interkoneksi. Algoritma ini juga disebut dengan algoritma Dijkstra atau Short Test Path First atau SPF. Pada algoritma link state terdapat beberapa fitur. Pertama, fitur link state advertisement atau LSA adalah fitur yang berisi paket kecil dan informasi routing yang dikirim antar router. Kedua, yaitu topological database adalah fitur yang berisi kumpulan informasi yang berasal dari LSA. Ketiga, yaitu SPF algorithm adalah fitur hasil perhitungan pada database sebagai hasil dari pohon SPF. Keempat, yaitu fitur routing tabel adalah fitur yang berisi data router dan interface. Nah, teman-teman, routing dinamis juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Pertama, router hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Kedua, tidak perlu mengetahui semua alamat jaringan yang ada. Ketiga, routing tabel dibuat secara otomatis. Keempat, apabila terjadi penambahan suatu jaringan atau network baru, tidak semua router perlu mengkonfigurasi. Kelima, memiliki keamanan yang cukup tinggi. Sedangkan kekurangan routing dinamis, yaitu beban kerja router sangat berat karena harus memperbaharui IP tabel pada setiap waktu tertentu. Kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP tabel
terbilang lama karena router mengirimkan data atau broadcast ke semua router sampai ada yang cocok. Nah, teman-teman, itu adalah penjelasan mengenai tentang konsep dasar routing dinamis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa saja yang berkaitan dengan routing dinamis. Salah satunya adalah autonomous system. Autonomous system adalah suatu jaringan atau kumpulan jaringan di bawah satu kontrol administrasi atau pengawas administratif. Sebuah autonomous system memiliki dua buah mekanisme routing, yaitu mekanisme interdomain routing dan intradomain routing. Mekanisme intradomain routing adalah mekanisme routing yang dilakukan dalam sebuah AS, sedangkan interdomain routing adalah mekanisme routing yang dilakukan di luar AS agar bisa berhubung satu sama lain. Autonomous system dikelompokkan menjadi beberapa jenis berdasarkan pada penugasan blok. Pengelompokan ini dikenal sebagai Autonomous System Number atau AS number. Selain itu, autonomous system juga dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori berdasarkan pada konektivitas dan kebijakan operasi. Kategori tersebut pertama adalah multi-home autonomous system. Autonomous system ini memelihara koneksi ke lebih dari satu autonomous system yang lain. Kedua, stub autonomous system adalah autonomous system yang mengacu pada AS yang terhubung hanya dengan satu AS lainnya. Ketiga, transit autonomous system adalah autonomous system yang menyediakan koneksi melalui jaringan lain. Misalnya, jaringan A dapat menggunakan jaringan B sebagai transit AS untuk terhubung ke jaringan C. Keempat, Internet Exchange Point Autonomous System atau disingkat IX atau IXP Autonomous System merupakan autonomous sebagai infrastruktur fisik yang digunakan oleh penyedia layanan internet atau ISP. Nah, teman-teman, demikian adalah penjelasan mengenai autonomous system. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi pada video ini yaitu routing dinamis adalah proses pengisian dan penghapusan data di tabel routing yang dilakukan secara otomatis atau dinamis. Routing dinamis berbeda dengan routing statis. Pada routing dinamis terdapat protokol routing yang digunakan untuk berkomunikasi dengan router yang lain. Routing dinamis terdapat algoritma routing, yaitu algoritma routing adalah dasar dari routing dinamis. Algoritma routing ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu algoritma distance vector dan algoritma link state. Selain itu, pada routing dinamis juga terdapat autonomous system atau AS. Autonomous system adalah kumpulan dari satu jaringan atau beberapa jaringan yang terdapat pada satu kontrol administratif. Nah, demikian bagaimana? Cukup mudah dipahami, bukan? Selanjutnya, kita akan belajar mengenai protokol routing seperti RIP, OSPF, BGP, dan EIGRP. Selamat belajar!